Huntara, Huntap, dan DTH. Ini informasi yang mungkin ada yang baru yang akan kita sampaikan. Untuk Huntara itu terus berjalan, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, ini terus dilakukan. Huntara ini nantinya akan ditempati oleh warga yang memang menginginkan untuk sementara tinggal di Huntara. Artinya ada saudara-saudara kita yang pada saat bencana kehilangan tempat tinggal dan tidak mempunyai pilihan lain atau tidak mungkin tinggal sementara di keluarga, saudara, kerabat, dan lain-lain, sehingga kebutuhannya adalah Huntara. Tetapi ada sebagian lagi saudara kita yang memilih untuk tidak di Huntara, tetapi tinggal di rumah saudara, keluarga, kerabat, atau menyewa rumah. Untuk ini seperti yang pernah kita sampaikan, kita akan mendukung kebutuhan hunian sementara mereka di tempat saudara kerabat ini dengan menyalurkan DTH sebesar 600.000 per KK per bulan. Nah, ini skemanya juga sama, ini ditetapkan oleh pemerintah daerah, nama, by name, by address, dan jenis kerusakan atau kerugian yang dialami pada saat bencana, supaya proporsinya nanti antara warga yang ke Huntara dan warga yang memilih mendapatkan DTH itu sama-sama berbasiskan data by name by address atau data Dukcapil. Semuanya ini nanti akan ditetapkan melalui SK Bupati atau SK Wali Kota. Jadi ini prosesnya dari bawah, dari kabupaten kota, disesuaikan, divalidasi, dan diverifikasi dengan data Dukcapil, baru nanti proses penyerahan DTH ataupun Huntara dilakukan. Proses ini sedang berjalan, jadi tidak akan berbelit-belit, tidak akan butuh waktu lama, karena data Dukcapil, BNBA itu sudah tersedia di Kemdagri, sehingga kita tinggal menggunakan dan memvalidasinya dengan kondisi di lapangan. Tentu saja kita mengetahui bahwa ada KK yang hilang, ada KTP yang hilang dan seterusnya. Ini masalah teknis yang saat ini kita sederhanakan dengan kerjasama dari level bawah RT RW yang memang mengenal kondisi masyarakat di situ, validasi dan verifikasinya kemudian secara berjenjang ke desa dan kecamatan. Ini adalah beberapa contoh kabupaten kota yang sudah menetapkan warga yang akan menerima DTH. Ini selain dari yang Huntara. Jadi untuk mereka yang Huntara itu juga sudah ditetapkan siapa saja nantinya calon penerima atau warga yang akan pindah ke Huntara. Ini juga by name by address. Kemudian ada warga yang kemudian tidak memilih ke Huntara, ini akan menerima DTH. Ini juga ditetapkan dengan SK pimpinan daerah. Ini sudah kami terima prosesnya dan kita validasi kembali dengan data Dukcapil, sehingga untuk progres per hari ini seperti bisa terlihat bahwa Aceh itu sudah menetapkan 2 kabupaten, Gayo Lues itu sebanyak 2.232 KK, kemudian Pidi Jaya itu 127 KK, Sumatera Utara 4 kabupaten kota, Tapanuli Selatan itu 1.442 KK, Langkat 714, Kota Sibolga ini 330, masih dalam proses verifikasi BNBA khusus Kota Sibolga, Humbang Hasundutan 165. Sumatera Barat ini 8 kabupaten kota sudah mengeluarkan SK terpisah, warga penerima manfaat Huntara dan warga penerima manfaat DTH. Ini sudah ditetapkan Agam 612 KK, Padang Pariaman 425, Solok 374, sama dengan Kota Padang, 50 Kota 231, Pesisir Selatan 35 KK, Pasaman Barat 29, dan Padang Panjang 17 KK. Kapan target kami ini bisa dimanfaatkan dan bagaimana prosesnya? Ini nantinya data BNBA by name by address yang sudah ditetapkan oleh Bupati dan Wali Kota, itu kita validasi dengan Dukcapil Kemdagri, maka rekening akan dibuka oleh bank-bank Himbara.
bisa BRI, BNI, dan lain-lain, ini langsung atas nama saudara-saudara kita yang ada di SK Bupati tersebut, yang sudah kita validasi dengan data Dukcapil. Kemudian, ini rekening ini akan available, akan tersedia dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Lalu bagaimana warga mencairkannya? Ini begitu rekening dibuka, maka 600.000 per KK per bulan ini akan tersedia di situ per bulan. Nah, nanti warga yang datang di setiap kabupaten, di setiap kecamatan, nanti di bank cabang pembantu yang sudah ditunjuk akan hadir Disdukcapil dari kabupaten yang bersangkutan, yang kemudian warga sesuai namanya akan diverifikasi. Begitu sudah diverifikasi, maka rekening yang sebelumnya diblokir sementara itu akan bisa diambil oleh warga. Jadi ada verifikasi berjenjang. Tentu saja akuntabilitas ini perlu untuk kita pastikan supaya benar-benar bantuan ini sampai pada pihak yang benar. Ini yang sudah kita berprogres. Jadi selain Huntara yang terus berproses siang dan malam, dana tunggu hunian pun untuk saudara kita yang tidak akan masuk Huntara itu juga kita proses, dan kita harapkan nanti minggu kedua Januari itu sudah bisa dicairkan oleh warga yang namanya sudah ditetapkan oleh pimpinan daerah.